Tapi aku nggak perlu khawatir sebenarnya karena Seba ini seperti kita tahu bahwa memang sel-selnya dia adalah pengikutnya Roh Kidul. Jadi ketika dia diambil sama dia, anggap aja secara goib. Seba. Seba. Seba, di mana kamu? Belum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe karena dengan subscribe kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Kalian berada, selamat datang di channelku Stephen Evander di sesi camping horror. Dimana kali ini saya ditemani oleh teman saya yang bernama Seba. Panggil itulah atau gimana kita buktiin aja. Barangkali memang ini kan jadi kesempatan kita bareng-bareng sebetulnya. Yang biasa kita pengen lihatnya Roh Kidul susah, barangkali kita bisa lihatnya Roh Kidul bentuknya gimana. Kan nggak ada yang. Nggak sih hawa di sini tuh kayak apa ya? Kayak apa ya? Mungkin karena aku udah lama nggak kesini kali ya. Kayak hawanya tuh mereka. Saya masih ngerasa seperti itu dulu aja, Pak. Kenapa? Saya masih ngerasa seperti itu dulu aja. Masa? Gimana baunya? Mantap. Mantap. Oke. Jadi lapar, Pan. Saya, Pan. Karena kamu lapar kan? Kita kasih ini ya. Emang, Pan. Banyak tuh yang di komentar bilang, Betul. wow, ngeri ya sebenarnya. Bahkan bisa sampai mati, Pak. Kalau ada yang berkhianat. Kalau ada yang lancar. Itu berkhianat yang dimaksud itu cuma melanggar aturan doang atau kayak contoh tiba-tiba nggak jadi pengikutnya nih tanpa adanya atau gimana sih itu sebenarnya? Cuma melanggar pergerakan dari Seba seperti apa yang katanya dia ini benar-benar akan memanggil sosok pengikutnya Roh Kidul. Semoga benar-benar bisa memanggil sosok pengikutnya ya Sobat Horor ya, karena jujur aku nggak ngerti sih dia bisa apa enggak. Yang penting bisa lakukan yang terbaik aja lah. Jujur aku takut ini kamera jatuh coba karena air rod ini cukup lumayan Sobat Horor. Saya akan kembali ke tenda Sobat Horor ya. Please, itu akan muncul ketika sosok itu sendirian gitu. Ya coba menggunakan metode dia seperti apalah. Jujur aku panik loh Sobat Horor. Aku takut dia kenapa-napa karena apa ya, Laut Selatan itu nggak bisa dianggap remeh. Apa itu? Apa itu? Jangan ngomong. Beneran, Pan. Ada di sini, Pan. Bentar. Kamu dengar suara nggak? Loh, Dengar suara kayak ya. Dengar nggak? Pan, suara itu, Pan. Udah Pan, kita balik. suara itu, Pan. Pan, suara itu. Kita balik. Coba. Hilang. Coba. Gila. Ngapain coba? Hah? Ngapain? Hei, coba. Sumpah. Wah, ngaco nih, Sobat Horor. Gila, sumpah. Dia tadi lari ke sana. Coba. Di mana kamu, coba? Tahu Sobat Horor, bingung aku gini. Sumpah aku bingung nih kalau sudah suruh gini aku bingung. Aku bingung harus ngapain. Aku bingung Sobat Horor, sumpah. Shit. Aduh.
sumpah. Aduh. Sumpah, coba di mana dia? Sialan. Aku nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Sampai di mana aku dengar suara dari dalam tenda. Itu seperti sahabat teriak. Itu yang aku dengar. Tapi aku nggak perlu khawatir sebenarnya, karena sahabat ini seperti kita tahu bahwa memang sel-selnya dia adalah pengikutnya Roh Kidul. Jadi ketika dia diambil sama dia, anggap aja secara goib, harusnya nggak apa-apa sih. Dan yang katanya kan dia sakti kan, dia yang minta sendiri kan. Ya apapun resikonya kan, ya dia nanggung harusnya kan. Cuma nggak boleh egois gitu sih, aku harus cari sih. Tapi cari di mana? Sobat Horor bingung juga. Dari Sobat Horor, aku coba biar aku berpikir dulu ya. Aku pada ke tenda dulu deh. Gak bisa gini nih. Aku balik ke tenda dulu Sobat Horor. Mana dia Sobat Horor? Pusing aku sumpah. Dan aku harus relax dulu Sobat Horor, sumpah. Kayak gini tuh. Ini kan siapa yang minta sendiri, dia yang minta manggil-manggil sendiri. Kenapa saya yang harus jadi kayak gini nanti? Ini video aku record Sobat Horor ya. Nanti dikiranya aku yang ngilangin, aku yang gini. Aduh, pusing sih. Shit. Soalnya Sobat Horor ya, kalau ada orang atau ada sosok yang ketarik, anggap aja ini sahabat ketarik ya, kita berpikir sahabat ketarik, dia harus ada ritual lagi untuk narik lagi Sobat Horor. Itu nggak gampang, apalagi sekelas Nyi Roro Kidul. Ya kalau Nyi Roro Kidul yang ngambil, kalau yang ngambil bukan Nyi Roro Kidul, kayak makhluk-makhluk lain, aduh. Bingung aku. Sebentar, sebelum tadi dia lari ke tengah laut, aku tuh memang denger suara seperti kerincing, seperti suara kereta kencana di tengah laut itu ke arah kita. Terus sahabat juga bilang kan, dan teman saya juga bilang, denger gak, kita berdua sama-sama ngomong denger. Terus dia lari, aku tuh nggak ngeliat dia, tiba-tiba kayak dia tuh masuk seperti ke awan gumpalan hitam. Dia masuk gitu aja. Aku ini bener apa enggak ya? Aku ngeliat kayak bener apa enggak gitu loh. Coba kita tenang dulu sebenarnya. Ini jujur aku nggak tenang sumpah. Tenang, aku harus tenang dulu. Aku kalau nggak tenang gini nggak bisa mikir sebenarnya. Sumpah nggak bisa mikir. Ini bukan berarti kayak kok temennya hilang malah ngerokok kayak gini. Aku harus tenang sebenarnya, ini nggak bisa nih gini. Kalau aku pakai emosi, aku juga bisa ketarik, keseret ini. Kenapa aku bilang di Pantai Selatan bukan cuma Nyi Roro Kidul? Karena memang sebenarnya di Laut Selatan itu memang nggak cuma Nyi Roro Kidul. Karena banyak sekali penunggu-penunggu lain sebenarnya, banyak sekali. Nggak cuma beliau gitu yang memang cuma menunggu Laut Selatan. Monster-monster lain, sosok-sosok siluman lain, siluman air, hantu banyu, apapun itu pasti banyak di sini. Bingung aku. Sebentar. Aku salah dengar. Apa aku dengar ya? Aku dengar suara cewek. Bentar. Hai. Halo? Hai. Aku dengar suara itu apa ya? Aku kuntilanak doang sebetulnya. Aku merinding tiba-tiba nih. Wah, langsung merinding aku sebetulnya.
Wah. Hai. Halo. Suara siapa itu? Siapapun itu, apakah kamu yang mengambil teman saya atau bukan? Kebetulan aku tadi dengar suara cewek loh, padahal apa cuma suara-suara kuntilanak aja ya? Soalnya sobat teror, kalau sesuatu ini udah berhubungan sama Nyiro Kidul, ini biasanya susah sih. Ini pasti lama ini selesainya gini. Sebentar. Kalian dengar suara sebentar. Coba. Aku kan dengar suara siapa tadi pesan? Sebentar. Coba. Coba. Jangan macam-macam ya. Kamu nggak lagi ngerjain saya kan? Kamu sudah lama ketemu sama saya terus kamu ngerjain saya, awas kamu ya. Coba. Apa aku cuma salah denger ya? Anjing, aku lagi kena apa sih? Aku lagi kena halusinasi. Enggak, itu nggak halusinasi. Sebentar. Sebentar. Aku mau. Sebentar. Ada suara dari belakang. Dengar nggak, coba? Tuh, ya. Dari sebelah sini suaranya. Sebentar. Coba. Tuh, sobat teror. Dengar suaranya. Coba. Sebentar. Coba. Di mana kamu? Bentar. Itu benar siapa bukan sih? Bentar. Jangan jebakan. Jangan jebakan. Sebentar. Jangan mau ditipu nih. Siapa beneran? Siapa? Hei. Halo? Itu diapain sih? Coba. 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 Manusia. Oke. Coba, kamu ngapain sih? Berdiri. Coba. Kamu tuh gimana? Kok di sini sih? Berdiri dulu. Kok kamu lagi ngapain? Saya sakit sekali, Pak. Kamu ngapain? Hah? Gila kamu. Kamu tadi kemana? Udah. Yuk. Kita balik ke tenda dulu. Ayo. Pelan-pelan. Gak bisa.
Tadi aku lewat sini nggak ada ini. Wah, merinding aku sumpah. Enggak, tadi ngapain? Nggak tahu lah. Oke. Ayo coba ya. Ayo. Ayo. Balik. Kamu tuh gimana sih? Saya nggak tahu, Van. Saya seperti tersesat. Di sebuah Dah. tempat, Van. Istirahat dulu. Minum dulu. Santai. Aduh. Oke, Sobat Horor. 30 menit setelah kejadian tadi, aku baru sempat nge-record lagi ini. Soalnya tadi dia bener-bener panik banget, Sobat Horor. Dia bener-bener panik banget. Oke, kamu terserah mau cerita apa enggak, terserah. Saya Coba mau cerita, Van. apa yang terjadi tadi, kenapa kamu tiba-tiba bisa ngilang? Saya nggak tahu, Van. Yang aku lihat tuh seperti kayak kabut hitam. Saya awalnya kayak terseret sebuah ombak, Van. Enggak, Dan- kamu tuh kenapa ngejar? Tadi kan nih, tadi kan kita dengar suara kerincing kereta gitu. Tiba-tiba kamu kenapa ngejar? Apa inovasi kamu ngejar itu buat apa? Saya seperti ada daya tarik, Van. Ada daya tarik saya untuk mengejar hal tersebut. Karena hal tersebut seperti menggambarkan Bunda Ratu Kidul, Van. Dan dayang-dayangnya, Van. Kalau untuk kamu sampai sini lagi nih, kalau tadi kamu mati gimana? Dan habis itu saya benar-benar nggak tahu, Van. Saya tersesat di sebuah tempat, Van. Bentar. Coba kamu cerita pelan-pelan. Setelah kamu lari, yang aku lihat itu cuma kamu masuk ke kabut hitam. Tapi kamu itu apa yang terjadi saat itu? Yang terjadi saat itu saya bertemu dayang-dayang. Dayang-dayang. Ya, dan anak-anaknya para Bunda Ratu Kandita, atau yang sering disebut dengan Bunda Ratu Kidul. Ya. Terus kamu berarti masuk ke kerajaannya nih? Iya, Apa masuk. kamu kemana? Sebenarnya pada awalnya saya nggak tahu, Van, itu tempat sebuah apa. Tapi Loh, kamu kan katanya kamu mengakui kamu sering mondar-mandir ke kerajaan Nyi Roro Kidul. iya, Van, tapi dari awalnya saya nggak mengenali, Van. Kayak beda, Van. Jadi pandangan dulu, Van. Terus Dan akhirnya saya ketemu dengan dayang-dayangnya Bunda Ratu Kidul. terus Dan di situ saya nggak tahu kenapa berasa seperti lama banget tinggal di sana, seperti diperbudak, Van. Dan akhirnya tadi saya seperti diperkosa, Van. udah diperkosa. Iya, Van. Makanya tadi saya ngerasa kesakitan, Van. Coba terus. Kamu cerita lagi terus. Saya ngerasa Mulai seperti merinding soalnya. saya ngerasa seperti aurat saya seperti dibuka, Van. Terus? Seperti kemaluan saya seperti diotak-atik, Van. Apapun. Sama dayang-dayangnya Bunda Ratu Kidul, Van. Terus. Nggak tahu kenapa, apa salah saya, Van. Terus apa Dari lagi? awalnya saya cuma diperbudak dan nggak tahu akhirnya saya seperti diperkosa seperti itu, Van, sama dayang-dayangnya, Van. Mungkin itu sebuah bentuk dari hukuman Bunda Ratu Kidul, Van. Hukuman apa? Kamu salah apa? Saya juga kurang tahu, Apa? Van. Dengan cara kamu memangga pun tidak memakai baju serba hijau. Aku juga nggak ada pakai baju serba hijau. Kamu tujuan kamu kan katanya katakan gini, kamu bilang tadi di awal bilang bisa memanggil pengikut Nyi Roro Kidul. Sekarang kamu ketarik kayak gitu. Terus gimana dong? Kalau gitu, sekarang kamu bilang kamu di sana diperbudak dan lain-lainnya. Berarti kamu memang sudah bukan teman mereka. Kamu sudah tidak diganggu sama mereka kalau gitu. Terus permasalahan kamu diperkosa apapun itu. Apa jangan-jangan tadi yang aku lihat kamu kayak orang apa sih? Kayak ngelakuin hal aneh, itu tuh kamu diperkosa apa? Iya, Van. Apa sih lah? Iya, Van, saya di situ seperti itu diperkosa, Van. Dan rasanya itu sangat-sangat sakit banget, Van. Emang nggak enak ya? Wah, sakit, Van. Tapi enak. Sedikit. Tapi kan saya emang benar-benar ngerasa sakit, Van. Agak seperti tersiksa, Van. Dan dada Terus? saya seperti sakit, Van. Terus apa lagi yang kamu lihat di sana? Apa lagi yang kamu lihat? Saya di sana melihat sosok Bunda Ratu Kidul jelas di mata saya. Dan di situ saya seperti kena kutukan, Van. Saya ngerasa katal-katal. Saya ngerasa seperti borok. Oke, terus. Dan akhirnya saya ketemu Bunda Ratu Kidul dan dayang-dayangnya. Dan saya suruh berhadapan langsung dengan Bunda Ratu Kidul, Van. Apa yang terjadi ketika kamu berhadapan dengan Bunda Ratu Kidul? Jadi bentar. Ini buat Sobat Horor yang percaya aja ya. Kalau yang nggak percaya kalian nggak usah nonton, nggak apa-apa. Maksudnya Saya sakit banget, Van, kepala saya, Van. Saya auranya udah beda seperti tidak seperti dulu lagi, Van. Dan nggak tahu kenapa dayang-dayangnya langsung mendekati saya, langsung memperkosa saya, Van.
setelah itu ketika kamu bertemu, nah, karena gini, ketika kamu ngelakuin hal kayak tadi yang aku ngelihat kayak kamu tuh seperti ya layaknya kayak di perkaos ya. Aku ngejar kamu, tiba-tiba kamu langsung kayak gitu loh. Kamu langsung kayak pergi sosoknya. Nah, kamu apa yang dilihat kamu terlintas terakhir sampai sebelum kamu ngeliat aku tuh kamu apa? Yang terakhir saya lihat daya seperti melepas dari badan saya, Van, dari tubuh saya, Van. Dan saya nggak tahu, Van, tiba-tiba sosok itu hilang dan kamu tiba-tiba datang begitu saja, Van. Dan saya emang di situ emang sedikit setengah sadar, Van. Oke, sekarang gini, pertanyaan cuma satu. Kamu jawab jujur, kalau kamu bohong, tergantung terserah kamu apapun itu. Kamu katanya ngeliat Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul seperti apa wujud yang kamu lihat dan apa pandangan dia lihat kamu tuh ngapain, kenapa dia lihat kamu gitu? Apakah dia marah, apa dia apa sebenarnya? Saya juga nggak tahu, Van. Saya terseret. Terus habis itu saya harus suruh berhadapan langsung dengan Bunda Ratu Kidul, Van. Saya diseret-seret, Van. Seperti diperbudak, Van. Seperti saya tersiksa, Van. Di situ, Van. Langsung disuruh berhadapan langsung dengan Bunda Ratu Kidul. Dan di situ juga saya seperti menyebut nama-nama kamu, Van. Lebih parahnya lagi, Van. Iya, coba. ini beneran, Van. Saya lagi nggak mengada-ngada, Van. Apa hubungannya sama aku? Apa hubungannya? Saya juga nggak tahu motifnya apa, Van. Oke, jadi gini buat Sobat Horor ya. Jadi gini, mungkin yang Sobat Horor yang nggak tahu atau gimana. Aku dulu memang pernah jadi pengikut Nyi Roro Kidul. Aku pernah temenan sama Nyi Roro Kidul juga. Aku pernah tahu Nyi Roro Kidul. Aku pernah menyembah dia juga dulu waktu tahun 2 tahun lalu. Cuma sekarang aku udah Pada tobat. intinya gini, Van. Aku udah tobat, bro. Aku sudah nggak mau lagi berhubungan dengan Nyi Roro Kidul. Tapi saya juga nggak tahu, Nyi Van. Roro Kidul tuh is my enemy, musuh gitu loh. Bunda Ratu Kidul memaksa banget buat ketemu sama kamu, Van. Apa hubungannya? Dan nggak tahu, Van, sampai saya yang kena dampaknya, Van. Sampai saya dipaksa harus temukan teman kamu yang pernah Ivan. Saya tahu kamu masih bersekitar daerah saya. Berani-beraninya kamu masuk wilayah sini lagi. Mana? Temukan wujud saya dengan teman kamu, Ivan. Seperti itu, Van. Kalau nggak saya yang kena dampaknya, Van. Seperti itu, Van. Hukumannya, Van. Saya diperkosa dengan dayang-dayangnya, Van. Saya seperti diperbudak, Van. Saya dirantai, Van. Dan di situ saya ngerasa. Dan nih, gini loh, jadi gini loh. Ya, ini gini. Ini aku mau terus terang aja, ya. Ini tuh sudah di mata mereka nih. Ini kan aku rekam. Aku merekam, aku mendokumentasikan. Di mata mereka, ini kita tuh kayak settingan. Tahu nggak sih? Kita tuh kayak settingan jatuhnya. Gitu. Makanya aku tuh bilang, jangan bawa Nyi Roro Kidul karena masyarakat netizen gitu pasti ngomongnya settingan. Makanya aku tuh bilang, Gak usah kayak manggil sosok Nyi Roro Kidul keluar. Tapi itu emang kenyataannya, Van. Ya memang kenyataannya. Kan tapi kan segelintir orang doang yang percaya. Tapi kamu mau mentingin mereka. Ya bukan maksudnya kayak gitu. Maksudnya Ini gitu. teman kamu, Van. Maksudnya kita jaga kayak gila nanti. Jangan diragukan apa ngomongan mereka, Van. Yang penting kamu bertemu dulu sama Bunda Ratu Kidul, Van. Saya yang kena dampaknya, Van. Saya tidak akan mau ikut campur atau berhubungan lagi dengan Nyi Roro Kidul. Nyawa saya jadi taruhannya, Van. Saya dibaksa, Van. Dan mungkin motif itu yang buat saya keseret masuk ke dalam lautan untuk mempertemukan Bunda Ratu Kidul dengan kamu, Van. Dengan aku. Iya. Padahal kan anak angkatnya Nyi Roro Kidul pada tim Stephanie Founder dulu kan si Sekar kan. Kenapa harus aku yang Saya jadi? juga nggak tahu, Van. Kenapa nggak dia aja? Kan dia si Sekar kan sekarang suka itu kan naik motor gitu kan. Naik motor suruh ke laut aja kan. Kalau gimana kayak kenapa harus aku, hubungannya apa? Aku ada hubungan. Sekarang suruh datang ke Mele emang nggak bisa, Van. Saya sudah gak pernah ngontak teman saya itu. Suruh aja Sekar buat Udah sekarang udah. Oke, cukup udah, nggak usah nyampe lebar-lebar mana. Intinya kamu keseret, kamu ketemu sama Bunda Ratu. Yang aku nggak tahu tuh Bunda Ratu apa, cuma sekilas sosok jin apapun itu ya. Kamu katanya kerasa diperkosa dan terus kamu ngerasa bahwa dia tuh ngomong nyebut nama aku Ivan. Iya, Van. Menyebut jelas nama kamu dan Bunda Ratu Kidul atau itulah, dan para antek-anteknya menyebut nama kamu, Van. Dan mereka ngotot banget, Van, buat bertemu sama kamu, Van. Kalau enggak, saya akan kena tulahnya, Van. Ya, Dia mengancam saya. Aku nggak tahu ini Ngomong seperti itu, Van. Nggak usah ngomong yang ngaco-ngaco udah gini aja. Aku Ini nggak tahu. beneran, Van. Saya lagi nggak ngaco, Iya Van. tahu, tapi penonton aku masih bilang ini settingan. Aku udah bilang berkali-kali nggak mau ada hubungan sama Nyi Roro Kidul. Percuma. Kita tuh susah. Oke,
Aku nggak tahu ini video bakal diupload apa enggak, atau video ini bakal itu atau enggak. Pokoknya apapun Pokoknya gini, kamu harus nemuin sama Bunda Ratu Kidul, Van. Saya nggak mau tahu, Van. kalau aku nggak mau gimana? Saya jadi ademannya, Van. Kamu jangan hiraukan lah kamera-kamera apa itu, apapun itu. Kamu gini, mau apa sih motif kamu? Hah? Mau mencari uang? Van, ayo, Van. Jangan konten-konten melulu, Van, yang kamu hiraukan, Van. Temen kamu, Van. Bunda Ratu Kidul, Van. Ayolah sesekali kamu mencoba bertemu dengan Bunda Ratu Kidul. Apa reaksinya, Van? Mungkin saya selama ini saya betapa tuh pun mencari energi. Energi saya belum cukup kuat, Van, buat melawan Bunda Ratu Kidul, Van. Ayo, Van. Bertemulah Bunda Ratu Kidul, Van. Saya sudah nyaman seperti ini, di konten-konten seperti ini. Saya harus berhubungan lagi dengan beliau. Aduh, Saya apa juga ini? nggak tahu, Van. Motif saya cuma ingin bertemu dengan antek-anteknya dan para prajurit dulu yang saya... Jadi kita pulang dulu aja kalau gitu. Kita siap-siap pulang dulu. Kamu juga kondisi masih seperti ini, nanti gampang lah masalah nanti lah. Tapi gimana, Van, dengan Bunda Ratu Kidul, Van? Dia ngotot banget buat ketemu sama kamu, Van. Kondisimu seperti apa? Kalau aku ngerespon omonganmu dan aku ngerespon aku pengen ketemu ini gini, yang ada bukan dia yang muncul, sosok-sosok hantu-hantu lain, monster-monster lain yang bisa muncul. Apa ya? Suara apa ya? Van. Van. Jangan-jangan anaknya Bunda Ratu Kidul lagi, Van. Energinya cukup kuat. Dia datang ke arah sini. Van. Ayo, Van, segera temui mereka, Van. Kamu pergi aja. Van. Kamu pergi. Van. Kamu pergi. Ini serius, Van. Van, kamu gimana, Van? Van. Pergi, bilang pergi aja pergi.